Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Ningsih dengan NIM 19036111, mahasiswa jurusan Kimia Murni. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Secara harfiah, wira artinya berani, usaha artinya daya upaya. Secara istilah, kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pengertian wirausahawan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Pengertian wirausaha, yaitu seseorang yang memulai atau mengoperasikan bisnis dan sebagai pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan perekonomian. Proses untuk menjadi wirausahawan: memiliki kesabaran, memiliki kreatif, ada modal, tanggung jawab, energik, inovatif, berprestasi, jujur, kaya ide, mimpi, leadership, dan takwa. Tujuan dari kewirausahaan: yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Prinsip dasar kewirausahaan. Karakter wirausaha: mempunyai komitmen, mempunyai dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, toleransi terhadap kegagalan, kreatif dan inovatif, memiliki misi, percaya diri dan optimis, dan bisa membangun tim. Sedangkan karakter kewirausahaan, yaitu memiliki inovasi dari suatu kreativitas, mampu mengontrol peristiwa hidupnya dengan mengambil risiko yang berimbang, mampu melihat dan menilai peluang bisnis, mampu membangun dan memanfaatkan sumber daya kerja untuk mencapai cita-cita dan tujuan, bertanggung jawab, menyukai tantangan, dan memiliki integritas sebagai dasar berjuang untuk mempertahankan usaha. Pembentukan karakter wirausaha. Model pola asuh. Pembentukan karakteristik wirausaha terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu lingkungan keluarga dan masa kecil, pendidikan, nilai personal, dan pengalaman kerja. Pendidikan kewirausahaan. Perkembangan pendidikan kewirausahaan dimulai sejak awal abad 20. Kewirausahaan memiliki tugas yang sangat banyak, antara lain adalah tugas dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris dan komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, dan pemasangan iklan. Selanjutnya ada niat berwirausaha. Terdapat beberapa cara yang menjadi upaya dalam meningkatkan niat dalam berwirausaha. Yang pertama, memulai dengan pergaulan baru dengan mereka yang berwirausaha. Yang kedua, dari banyaknya kenalan dalam bidang usaha yang berbeda-beda, pilih salah satu profil yang menjadi acuan dan panutan. Yang ketiga, untuk memulai bisnis seperti yang dilakukan wirausaha sukses, lakukan dengan porsi yang kecil terlebih dahulu. Yang keempat, mencari dan menggali pengetahuan sendiri dalam berwirausaha. Yang kelima, pengetahuan berbisnis dapat didapatkan dengan berlangganan majalah bisnis. Yang keenam, tidak menunda untuk melakukan kegiatan apapun dalam mendapatkan peluang dalam berwirausaha. Selanjutnya ada motivasi berwirausaha, yaitu motivasi berdasarkan tuntutan untuk berwirausaha dan motivasi berdasarkan pentingnya berwirausaha untuk diri sendiri. Mindset dalam berwirausaha. Kebiasaan-kebiasaan positif untuk berwirausaha yang dapat
Kebiasaan-kebiasaan positif untuk berwirausaha yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah kebiasaan memisahkan kas usaha dan kas pribadi, kebiasaan berpikir kreatif, berdisiplin diri dalam segala hal, menepati waktu dan janji, mencari jalan keluar dari setiap masalah, dan mengambil keputusan dengan terampil. Keuntungan dalam berwirausaha dapat menjadi seorang pemimpin dan bukan menjadi bawahan yang dipimpin, dapat mewujudkan ide-ide dan gagasan, dapat berkreasi mengembangkan ide yang dimiliki, pendapatan yang tidak terbatas, dan pendapatan yang teratur sesuai perkembangan usaha, kemandirian, dan dapat mengendalikan lingkungan kerja yang dimilikinya. Kerugian berwirausaha, adanya ketidakpastian dalam pendapatan, menanggung resiko yang besar untuk usaha yang dilakukan, harus bekerja keras dengan waktu atau jam bekerja yang tidak dapat ditentukan, melakukan penghematan keuangan hingga pada tahap kondisi perekonomian usaha berada pada posisi yang aman, dan memiliki tanggung jawab yang besar. Model pengembangan kewirausahaan. Pengertian usaha. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada tahapan pengembangan usaha. Yang pertama yaitu memiliki ide usaha, yang kedua penyaringan ide atau konsep usaha, yang ketiga pengembangan rencana usaha atau business plan, yang keempat implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Ada jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yang pertama yaitu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. Teknik pengembangan usaha yaitu perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Perencanaan pengembangan unit bisnis yaitu ada visi dan misi unit bisnis, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, perumusan sasaran, perumusan strategi, perumusan program, pelaksanaan strategi atau implementasi, dan pengendalian. Strategi kewirausahaan. Strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran, penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen atau riset pasar, memilih pasar sasaran khusus atau segmentasi pasar, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Selanjutnya ada bauran marketing mix, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, mempromosikan. Kiat-kiat pemasaran usaha baru. Yang pertama kita harus mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, tentukan target apa yang hendak kita capai. Pengelola keuangan. Yang pertama sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan. Terbagi atas dua, yaitu dana intern dan dana ekstern. Dana intern yaitu dana dari perusahaan, dana cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan dana ekstern dana dari pemilik atau penyertaan, dana dari pinjaman atau debit, dana bantuan program pemerintahan pusat dan daerah, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya, dan dana ventura atau dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang berpotensi. Yang kedua itu perencanaan dan penggunaan dana. Rancangan keuangan yaitu pembukaan rencana harian, rancangan neraca pendapatan atau rugi dan laba. Yang ketiga, rancangan aliran kas atau cash flow, analisa pulang pokok atau BEP, biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi, biaya sewa bangunan, dan biaya asuransi. Yang ketiga itu ada pengawasan dan pengendalian dana. Etika bisnis dalam berwirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika bisnis adalah suatu kode etik
perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Adapun prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu ada kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran atau keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat etika berwirausaha. Mempererat persahabatan dalam pergaulan, dapat menyenangkan orang lain, dapat memujuk pelanggan, dapat mempertahankan pelanggan, dan dapat membina dan menjaga hubungan. Tanggung jawab perusahaan. Selain etika, yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap investor, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Elemen kewirausahaan sosial. Yang pertama ada social value, yaitu nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Yang kedua, ada civil society, yaitu kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga ada innovation, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang keempat ada economic activity. Kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam pembacaan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.